Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfadila, NIM 2023 10101172 dari kelas D angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai cara mengatasi diabetes mellitus dengan air rebusan daun kelor. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sebelum kita masuk ke dalam cara mengatasi diabetes mellitus dengan air rebusan daun kelor, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari daun kelor dan diabetes mellitus. Kelor merupakan tanaman yang dapat mentolerir berbagai kondisi lingkungan sehingga mudah tumbuh meskipun dalam kondisi yang ekstrim seperti temperatur yang sangat tinggi. Kelor hanya dapat hidup di daerah bersalju ringan. Kelor tahan pada musim kering yang panjang dan tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan yang tahunan. Meskipun lebih suka tanah kering lempung, kelor tetap dapat hidup di tanah liat menurut Krisnadi pada tahun 2015. Moringa oleifera atau yang biasa disebut dengan daun kelor merupakan tumbuhan yang juga disebut dengan pohon drumstick, pohon ajaib, pohon benzoil, ataupun pohon lobak. Kelor merupakan pohon asli yang berasal dari India yang tetapi juga dapat tumbuh di Asia, Afrika, serta Amerika Selatan. Kelor juga telah digunakan selama berabad-abad lamanya karena khasiat daun ini begitu beragam. Kelor memiliki sifat anti jamur, antivirus, antidepresan, serta antiinflamasi. Kandungan berbagai zat di dalamnya seperti protein, vitamin, serta mineral. Manfaat daun kelor itu sangat banyak. Salah satunya bisa sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes mellitus. Selain itu, kita juga harus mengetahui pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana tingkat kadar gula darah atau glukosa melebihi kondisi normal, baik disebabkan karena tubuh tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau karena sel-sel tubuh tidak merespon secara baik insulin yang diproduksi. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas yang memungkinkan sel-sel tubuh menyerap glukosa yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Apabila sel tidak menyerap glukosa, maka glukosa akan terakumulasi dalam darah atau hiperglisemia yang akan menyebabkan timbulnya komplikasi pada saluran darah, syaraf, dan lain-lain. Menurut Roder pada tahun 2007 dan Tierney pada tahun 2002, gula darah tinggi adalah jika kadar gula darah pada saat berpuasa sebesar lebih dari 126 mg per desiliter dan pada saat tidak berpuasa lebih dari 200 mg per desiliter. Sumber lain mengatakan bahwa kadar gula darah yang normal pada pagi hari setelah malam sebelumnya berpuasa adalah 70-110 mg per desiliter. Kadar gula darah biasanya kurang dari 120-140 mg per desiliter pada 2 jam setelah makan atau minum cairan yang mengandung gula maupun karbohidrat lainnya. Kadar gula darah yang normal cenderung meningkat secara ringan tetapi progresif setelah usia 50 tahun, menurut Surnaryanti pada tahun 2011. Penyakit diabetes mellitus dipicu oleh sejumlah faktor seperti gaya hidup yang tidak sehat, riwayat keluarga, menderita tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol baik rendah. Setiap orang bisa menghindari ancaman penyakit diabetes mellitus dengan cara yang pertama, cukup tidur,
olahraga yang teratur, capai berat badan ideal, kurangi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, hindari stres, berhenti merokok, dan konsumsi makanan sehat. Namun, untuk Anda yang menderita penyakit diabetes mellitus, ada banyak cara untuk mengobatinya. Yang pertama, Anda bisa menjalankan pola hidup sehat untuk mengontrol gula darah dalam tubuh. Yang kedua, Anda juga bisa mengkonsumsi obat dari dokter pada saat penyakit diabetes mellitus sedang kambuh. Lalu yang ketiga, Anda dapat minum ramuan obat herbal untuk menurunkan kadar gula darah yang salah satunya yaitu daun kelor. Rebusan air daun kelor ini dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit diabetes mellitus. Meskipun bisa menurunkan kadar gula dalam darah, para penderita diabetes mellitus tidak boleh untuk sembarangan untuk mengkonsumsi daun kelor. Sebab ada aturan yang meracik dan konsumsi agar daun kelor ini efektif membasmi penyakit diabetes mellitus. Berikut cara dan langkah-langkah untuk membuat air rebusan daun kelor.
Selain minum ramuan herbal ini, sebaiknya Anda menjalankan pola hidup yang sehat agar penyakit diabetes mellitus ini tidak lagi kambuh. Hasil analisa menunjukkan bahwasannya daun kelor memiliki kandungan yang sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit. Di samping itu, kelor juga mengandung unsur amino atau esensial yang sangat penting. Kandungan pada daun kelor yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah, yaitu zat nutrisi yang berupa beta-karoten yang terdapat di dalam vitamin A, kemudian antioksidan untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan penyakit, kemudian vitamin C yang dapat membantu penormalan hormon insulin pada penderita diabetes mellitus, asam askorbat membantu proses sekresi hormon insulin dalam darah pada penderita diabetes mellitus, serta vitamin E untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit diabetes mellitus. Daun kelor memiliki sifat anti-diabetes karena mengandung zat seng atau sejenis mineral yang sangat diperlukan dalam produksi insulin. Tingginya kadar antioksidan pada daun kelor mampu untuk meregenerasi sel tubuh lebih cepat dan lebih sehat. Selain itu, daun kelor mampu untuk mengurangi kadar gula dalam darah dan menjadi insulin alami bagi tubuh. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai atasi daun kelor untuk diabetes mellitus dengan air rebusan daun kelor. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan apabila kamu suka pada video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk itu saya pamit. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Cukup sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.